Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alhim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 10 Juni 2021. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat 15, dilanjutkan dengan bab 4 ayat 1 dan ayat 3 sampai dengan 6. Injil Matius 5 ayat 20 sampai dengan 26. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, maukah kita masuk ke dalam surga? Semua kita pasti penuh pengharapan agar dapat masuk ke surga, menikmati keabadian, sukacita dan damai sejahtera yang penuh. Pertanyaannya saudaraku, bagaimana kita dapat masuk surga? Banyak orang berpendapat jika hidup kita yang penuh agamais sudah dianggap saleh. Rajin ke gereja, mengikuti ekaristi setiap minggu, bahkan setiap hari, ke persekutuan, ibadah, komsel, kusuk di ruang adorasi, mengunjungi orang sakit dan lain-lain sebagainya telah dianggap suci dan pasti masuk ke surga. Betulkah itu saudara? Mereka yang sungguh agamais seperti di atas tadi bisa saja di luar gereja hidupnya bertentangan saudara. Tidak sedikit dari kita setelah keluar dari gereja di parkiran oleh karena mobil kita disenggol saja oleh pengendara motor, kita akan marah-marah bahkan memaki-maki. Untuk itulah saudaraku yang terkasih, Yesus Tuhan melalui Injil hari ini berpesan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 5 ayat 20. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus meminta dari kita semua agar dapat hidup lebih benar dari cara orang-orang Farisi. Artinya saudara, kita tidak hanya sekedar melaksanakan apa yang diajarkan Yesus demi dilihat dan dinilai baik oleh orang lain. Realita yang ada saudara di dalam kehidupan kita, tidak jarang hidup kita memendam kebencian dan keamarahan terhadap orang lain. Bahkan kita tidak mau memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Yesus meminta kita segera berdamai saudara. Bukti pertobatan kita adalah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Meskipun hal ini sangat berat saudara, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Yesus sendiri menghendaki supaya memaafkan dan minta maaf. Setelah itu kita baru diminta mempersembahkan doa dan persembahan kepada Tuhan. Yesus di dalam Injil hari ini pula menegaskan kepada kita semua saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Matius 5 ayat 22. Renungan hari ini saudara-saudaraku yang terkasih mau mengingatkan kepada kita semua, jika kita mau menikmati hidup penuh keabadian dalam sukacita dan damai sejahtera yang penuh, masuk ke dalam kerajaan sorga, hendaklah kita mau hidup dalam kebenaran Kristus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau hidup benar di hadapan Allah, bukan benar di hadapan manusia. Kita mau berdamai dengan lawan kita, musuh kita. Kita juga mau menjaga mulut dan lidah kita. Kita mau selalu bersikap penuh kasih oleh kebenaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami menyadari akan keberadaan kami yang masih menyimpan amarah, benci, dendam terhadap sesama. Di sisi lain ya Tuhan, kami menutupi semua kesalahan kami dengan aktif melayani-Mu.
Ampunilah kami ya Yesus Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami dan mampukan kami agar dapat mengampuni sesama yang telah menyakiti kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.